Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, di tempat yang insyaallah kita mencari rezeki, kita mencari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita, yang kemarin kata Ustaz Aji, jadi zaman ontak sampai zaman naik Toyota, kayak gitu ya. Dari zaman kejahiliahan hingga zaman terang benderang seperti sekarang, yang mana zaman terang benderang sekarang bisa dapat kita rasakan seperti sekarang ini. Kita membahas tentang kitab As-Safinatun Najah. Faqala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab an-niyat. Sekarang kita masuk bab ke-niyat. Bab niat. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Nah, niat itu menyengaja melakukannya dengan dibarengi dengan perbuatan. Segala niat kita pasti dilakukan dengan dibarengi dengan perbuatan. Entah pas lagi wudu di mana letaknya niat? Ketika kita membasuh muka, dibarengi dengan niat. Ketika membasuh muka barulah kita niat. Usulli bukan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, dibarengi dengan niat. Begitu juga dengan salat. Niatnya salat gimana? Ketika sedang takbir. Ketika sedang takbir Allahu Akbar, dalam hati niat. Dalam hati baru kita niat. Yang bedanya itu ketika kita sedang, yang enggak dibarengi dengan niat itu kita sedang melakukan puasa. Niatnya di malam hari, lakukannya di pagi hari. Coba puasa. Nah, gimana wa mahalluh wa talaffuzu biha sunnah. Lalu gimana pas ketika dilafatkan itu hukumnya sunnah. Biasanya sebelum wudu itu sholatnya sebelum wudu itu niatnya pas sebelum wudu. Niat pas sebelum wudu itu gimana? Sunnah. Sebelum kita membasuh tangan, membersihkan tangan, biasanya pada niat tuh nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, baru itu niat. Itu sunnah, bukan wajib. Yang wajibnya itu di dalam hati ketika dibarengi dengan perbuatan. Inda ghusli awal juz'i minal wajhi. Wa tartib. Nah, apa itu tartib? Alla yuqaddama udwun ala udwin, yaitu maksud tertib di sini adalah bagian yang pertama tidak dahului dengan bagian lain. Ketika wudu beda-beda, misalnya kaki dulu, nah itu bukan tertib. Tertib itu yaitu berurutan. Tertib berurutan. Nah, di sini ada bab alamatul bulugh salasah. Alamatul bulugh salasah. Bukan buluk ya. Buluk yaitu tanda-tanda balik ada 3. Tanda-tanda balik ada 3. Tamamu 15 sana fi dzakari wal untha.
umur 15 tahun sempurnanya bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, ketika umur segitu itu udah sempurna untuk laki-laki dan perempuan buat yang balik. Gimana ketika dia umurnya 14 atau 12 sudah balik? Biasanya baliknya dipaksa. Baliknya dipaksa gitu. Nah, terus al-ikhtilamu fi dzakari wal unsa li 9 sinin. Ikhtilam, mimpi basah bagi laki-laki maupun perempuan yang biasanya berumur 9 tahun. Nah, ini mimpi basah laki-laki. Pasti semua sudah mengalami yang namanya mimpi basah. Gimana dia umur 16 tahun nih tapi belum mimpi basah gitu. Berarti udah tetap balik karena mencapai sempurnanya itu 15 tahun. Tapi kenapa tuh dong? Mimpi basah. Kenapa nggak mimpi basah tuh kalau gitu? Ya itu udah kodratnya. Udah mungkin dia orangnya polos-polos seperti saya. Nah, al-haidu fil untha li 9 sinin, dan haid bagi perempuan yang biasanya berumur 9 tahun. Nah, summa syurutul ijza'ul hadal samaniyah. Nih, kita nih lagi di gunung, nggak ada air, kita lagi boker. Nah, terus gimana tuh caranya? Sini nih guys, tahu nih. Syarat-syarat bersuci sah dalam syarat bersuci dengan batu ada samaniyah, yaitu ada 8, yaitu ayyakuna bi salasatin ahjar. Jumlah batunya minimal itu 3 batu. Batunya juga bukan batu sembarangan, bukan batu akik, bukan. Wah, ada batu akik nih buat cebok, nggak bisa. Pakai batu-batu yang kayak batu-batu kali. Batu-batu kali. Ini yang bulat lah, jangan yang lancip. Iya, nggak jongkel. Nah, yang bulat, nggak ada bulat yang lancip. Receh, ya kan? Lucu banget nih. Kocak. Nah, cari yang caranya gimana? Caranya ini kan batu bulat nih. Sih ada sisi-sisinya nih ya. Nah, oh ya bulat nggak ada sisinya, maksudnya pinggir-pinggirnya atau tengahnya. Nah, ada nya misalkan nih dikuncup, ada dipakein dibilas set. Nah, nanti yang bekas ini ya jadi pakai lagi, pakai yang baliknya. Makanya disunahnya 3 batu. Kalau cuma 1, ya udah bekas itu baik dari dipakai, nggak sah yang ada tainya masih nempel. Lagi kalau mencret. Nah, terus ayun kial mahal, membersihkan tempat najis. Nah, membersihkan tempatnya tuh di mana? Ya, di yang belepotan, yang terkena najisnya. Terus an la yajifan najasah, najisnya yang belum kering. Najisnya kalau udah kering dikenain batu agak susah, soalnya udah berkerak tuh tadi. Ya, yang masih basah, masih anget-anget. Nah, terus an la yantakilla, najisnya belum berpindah tempat. Maksudnya gimana? Najisnya belum berpindah tempat. Najisnya di 1 titik nih, 1 titik. Ya udah, belum belebetan ke mana-mana. Terus la yatra'a alaihi akhar, tidak tercampur dengan najis lain. Nah, gimana? Tidak tercampur dengan najis lain. Ya, nelpon siapa sini? Nah, maksudnya dia nggak kecampur sama najis-najis yang lain. Kayak misalkan lagi berak nih, tiba-tiba ada tai otok muncrat ke pantat nih. Nah, itu kecampur namanya. Nah, terus an lan yujawizu safhata wa khashafata. Nah, dia ini tidak melampaui safhah. Apa safhah? Daerah yang tertutup dari kedua
pantat. Hah? Saat berdiri kan, kalau lagi berdiri nutup kan. Nah, itu tidak melampaui sampai situ. Dan hasyafah, apa hasyafah? Daerah kuncupnya yang nampak dari apa nih? Denis laki-laki. Denis laki-laki saat di khitan. Ya kan, kalau itu mah kan Jawa. Denis. Emang pengen kita dapat penis. Iya. Nah, terus anlayusibahuma. Nah, apa tuh? Tidak terkena air, najisnya tidak terkena air. Kan kita mau pakai batu, kan mau pakai batu, ya udah pakai batu aja. Tapi kalau ada air ya harusnya pakai air. Kalau ini darurat nih, nggak ada batu atau nggak ada batu nih, kita cuma ada tisu, gimana? Boleh. Lagi di puncak, lagi di gunung hiking, lagi camping, terus kebelet modal, cuman ada tisu, ya udah itu sah pakai tisu. Nah, terus antakunal ahjaru tahirah, tersebut haruslah suci. Makanya kita cari batu yang benar, jangan batu sembarangan. Batu bekas kencing kucing kita pakai, sama aja najis. Ya. Nah, terus masuk lagi bab cara menghilangkan najis, khususnya waktu lagi kencing atau kecepretan najis, air-air yang kita nggak tahu itu najis. Nah, al-mughalladha tadhuru bisab'il ghasalah ba'da izalati ainiha ihdahunna biturab. Nah, cara menghilangkannya itu dengan kita membersihkan dulu kotorannya. Kotorannya kita bersihkan. Terus misalkan mughalladha itu apa sih? Kena jilat anjing, terus kena bulu babi. Nah, kalau ketentuan juga nih, kalau misalkan bulu anjingnya kering, kita juga tubuhnya kering, itu enggak najis. Tapi kalau salah satunya basah, bulu anjingnya basah atau tangan kita atau tangan kita basah, itu masuk kena najis. Tapi kalau babi mau kering mau basah tetap najis mughalladha. Nah, cara membersihkannya, kita bersihkan dulu najisnya, baru kita siram pakai 7 kali basuhan. Salah satunya itu dengan tanah atau debu yang suci, yang belum terkena injak atau belum terkena kotoran hewan. Nah, terus wal mutawassithah tanqasimu ila qismain. Wal mukhaffafah tatmuru bi rash'in al-ma' 'alayha ma'al ghalabah wa izalatil ainiha. Nah, najis mukhaffafah itu disucikannya dengan memercikan air di atas disertai menghilangkan najisnya. Nah, mukhaffafah itu seperti apa? Seperti kencing bayi yang belum menyusui. Nah, itu najisnya mukhaffafah. Maka bersihkannya dengan cukup diciprat-cipratin atau dikibas-kibasin. Nah, itu udah suci. Mau kencing sendiri kan? Kencing apa? Kalau kencing sendiri mau apa? Bukan. Yang bayi yang belum melahirkan. Bayi yang belum menyusui, yang belum makan apa-apa, cuma susu ibu doang. Nah, terus wal mutawassithah tanqasimu ila qismain, dan mutawassithah itu najis sedang dibagi menjadi 2, ainiyah wa hukmiyah. Yaitu najis ainiyah wa hukmiyah. Al ainiyah allati laha launun wa rihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa rahiha wa ta'miha. Nah, ainiyah ini adalah memiliki warna dan rasa, sehingga cara mensucikannya yaitu menghilangkan warnanya, aromanya dan rasanya. Nah, yang susah itu yang kita nggak ketahui nih, yang hukmiyah. Yang hukmiyah ini yang nggak kelihatan najisnya. Kayak kencing, kita kencing nih, pakai celana panjang, kecepretan, kan nggak tahu tuh kena najis apa enggak. Soalnya nggak kelihatan warnanya. Maka cara bersihkannya ya udah kita hilangkan tuh, kita basuh terus sampai hilang.
Nah, mungkin hazam ini sekian. Visual mungkin ada yang mau bertanya. Boleh Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia laki-laki itu dewasanya itu, yang disebut dewasanya itu minimal berapa tahun? Usia ketika dia misalnya di atas 17 tahun. Tapi ketika dia usia 13 tahun kan belum termasuk dewasa. Iya. Tapi secara baca Qurannya misalnya udah benar, apakah bisa jadi imam? Itu satu. Kemudian kita punya anak, kita mau ngasih harta, otomatis kan dia yang kita inginkan kan misalnya dia sudah dianggap dewasa, mempunyai akal sehat. Itu kira-kira usianya yang dibilang dewasanya itu untuk ahli waris itu usia berapa tahun disebut dewasa? Untuk ahli waris. Ya, kalau bisa warisan. Tadi sholat, imam. Nah, yang dimaksud dewasa itu kan dia yang sudah memasuki balik yang masuk. Tapi kalau untuk pembagian harta, Ya, buat imam dulu. kalau buat imam itu salah satu dari syarat imam itu fasih. Ya. Bacaannya fasih. Banyak di negara-negara Arab itu masih kecil udah jadi imam karena dia fasih. Yang kedua dia tahu hukum sholat dulu di pondok juga masih kecil udah disuruh imam. Karena kita belajar apa? Pokoknya yang pertama ente harus tahu hukum sholat, bacanya sholat gimana, terus sahnya sholatnya gimana, rukunnya sholat, wajibnya sholat, yang membatalkan sholat gimana. Kedua, setelah itu kita sudah mengetahui caranya hukum-hukum sholat, baru kita fasih. Yang fasih yang pertama itu bacaan Al-Fatihahnya yang paling penting. Makanya di pondok itu belajar makharijul huruf, setiap belajar bacaan-bacaan atau ilmu tajwid itu yang ditekanin surat Al-Fatihah. Belajar Al-Fatihah waktu itu kalau nggak salah 1-2 tahun kita. 1-2 tahun belajar Al-Fatihah. Mau masuk taklim, baca dulu Al-Fatihah, makharijul hurufnya kayak gimana. Nah, kalau misalkan salah aja Al-Fatihah, maka semuanya udah salah, sholatnya udah nggak sah. Makanya harus fasih. Yang kedua itu harus fasih. Adapun takaran dari umur tidak menentukan. Nah, kalau hukum warisan harta itu dia nggak menentukan umur. Baik ketika dia sudah lahir aja, baru lahir itu sudah mendapatkan warisan. Nah, seperti itu kalau bahas masalah visual aidan idza ma fi, kita tutup ya. Udah? Ya. Dulu dari tadi kita mau tanya kalau kencing anak bayi yang yang masih menyusui itu dari semua apa? Kalau misal air seni kita itu Kan nggak semua ya. Najis mutawassit, najis sedang. Kan ada najis berat, najis sedang, sama najis ringan. Najis ringan yang bayi yang masih menyusui belum makan apa-apa. Kalau mutawassit itu buat ingat-ingat tadi. Najis seperti kita najis kencing kayak tai kencing. Kebersihannya. Cara ngebersihinnya dia kita jalan aja, misalkan ada air kencing tai lah misalkan. Tai ya. Yaudah kita bersihin pakai air sampai warnanya hilang, baunya dan rasanya hilang. Pakai air. Kemudian kan lagi ini mau wudu, Kalau bulu laron, laron dia enggak najis biasanya. Soalnya banyak ada masjid-masjid juga kan laron pada ke karpet. Kalau misalnya najis itu juga pasti najis karpetnya. Pokoknya kalau hewan najis apa kayak nyamuk dia najis itu najis nyamuk Najis? Nyamuk? nyamuk najis enggak? Kan ada nyamuk nih di saudara. Itu dulu pernah ngejelasin tapi lupa ya. apa cicak nih
Kayak cicak najis. Bisa apa? Gimana tuh? Najis mutawasit. Tanyain waktu itu. Orang tadi obat gimana? Apa? Kita pindah. Misalkan di sejadah di depan kita, ya udah kita pindah. Kalau larang berarti nggak apa-apa. Kalau ditolak, kau pilih gak ahli sih? Hah? Kalau kita matiin lah. Setelah sholat baru dibersihin. Iya, Juga nggak apa-apa kalau nyamuk. nempel. Jangan biarin aja. Emang kesel ke gatel. Lalu donor darahnya. Kalau matiin berarti lu milih mana milih donor? Nyamuk lah. Nyamuk lah. Bukan nyamuk di kita. DBD kalau DBD. Iya. Yang ini sih. Kesehatan. Udah ya. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.